Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa pragmatik di seluruh Indonesia. Kita berbincang lagi masalah pragmatik, khususnya bidang kajian pragmatik. Mengapa perlu saya kaji dari beberapa dimensi? Karena ketika kemarin kita bicarakan tentang sudut pandang pragmatik yang masuk interdisipliner linguistik fungsional, tentu kita harus lihat pada dimensi-dimensi yang lain. Tapi sebelum kita masuk ke kajian itu, tentu selalu saya katakan bahwa kita sebagai multigenerasi NKRI abad 21 harus senantiasa bisa melihat berbagai komponen yang ya tentu saja itu akan bisa memberikan satu kontribusi pada kemajuan dan kejayaan NKRI. Oleh karena itu penting buat kita dalam proses pembelajaran pragmatik itu untuk bisa melibatkan berbagai konteks yang tentu saja akan bisa kita pahami baik di dalam kelas maupun luar kelas. Nah, teman-teman ini hebat dan luar biasa. Kita akan berbicara dan berbincang masalah bidang kajian pragmatik. Sebenarnya bidang-bidang kajian pragmatik itu apa toh? Nah, kalau kita lihat misalnya ini ada majalah. Ya, ada majalah, ini ada media cetak, lalu bisa juga kita ada sebuah buku misalnya, ada sebuah buku. Nah, jadi begini, artinya pragmatik itu merupakan interdisipliner linguistik fungsional yang mengkaji masalah aspek-aspek bahasa yang melibatkan konteks. Jadi kita akan memahami maksud ujaran seseorang di balik tuturan seseorang yang melibatkan konteksnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana kita akan bisa melihat mengkaji aspek-aspek pragmatik dari tindak tuturnya, lalu dari lawan tuturnya. Jadi penutur dan lawan tutur. Nah, ini akan muncul aspek-aspek strategi tutur. Lalu kemudian yang kita akan diskusikan juga di dalam kajian pragmatik, kita bisa melihat dari aspek implikatur dan peranggapannya. Kita bisa juga melihat aspek lain, misalnya di sisi tidak hanya di implikatur dan peranggapan, tapi juga bisa juga di prinsip kerjasamanya. Jadi bagaimana pematuhan kerjasama dalam sebuah tuturan dan juga pelanggaran prinsip kerjasama dalam tuturan. Kemudian dari situ bisa kita kaji juga prinsip kesantunan dan tidak santunan. Kemudian kita bisa mengkaji aspek lain di dalam pragmatik itu, salah satunya adalah kita mengkaji dari dimensi deksisnya. Nah, kalau kita kaji dari deksisnya tentang aspek-aspek yang tentu bisa menarik dalam sebuah kajian pragmatik, kita akan bisa melihat juga aspek kebermanfaatan pragmatik dalam pembelajaran. Nah, para mahasiswa yang tentu menjadi salah satu bagian penting diskusi kita adalah bagaimana kita bisa melibatkan semua komponen pragmatik, fitur-fitur linguistik itu dari dimensi fungsional. Kita tidak bisa melihat hanya aspek misalnya Mas Marvan membaca buku itu bagian dari bentuk diadik yang kemarin saya katakan bentuk dan fungsi, tetapi bisa juga kita akan melihat aspek-aspek lain. Nah, kalau saya katakan misalnya Mbak Sisi minum secangkir kopi. Nah, Mbak Sisi minum secangkir kopi. Atau misalnya Mas Irwan itu selaku kaprodi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Atau Mas Eko mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana FKIP UNS. Tetapi Mas Eko juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mbak Veronica sebagai dosen di Universitas Veteran Sukoharjo. Nah, pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan yang diungkapkan itu akan bisa kita kaji, kita jadikan data-data linguistik dalam bidang pragmatik. Artinya, semua komponen data yang ada dalam buku ini, semua komponen data yang ada di media cetak ini, semua komponen data yang ada di majalah ini atau majalah-majalah yang lain, itu bisa kita jadikan sumber data pragmatik. Jadi kajian pragmatik itu bisa mengkaji dari berbagai sudut pandang isi
yang akan dianalisis dari konten analisis, dari isinya, tapi melibatkan konteksnya. Jadi bentuk, fungsi, dan konteks. Jadi triadik. Kalau linguistik struktural itu diadik bentuk dan fungsi, tapi pragmatik mengkaji penutur lawan tuturnya, strategi tuturnya, prinsip kesantunan, prinsip kerjasama, kemudian deksis, kemudian implikatur dan peranggapan, kemudian implementasi pragmatik dalam pembelajaran. Itu semua akan bisa kita kaji dengan melibatkan semua komponen dalam pembelajaran pragmatik, yang tentu saja ini akan betul-betul bisa kita lakukan secara maksimal. Oleh karena itu, para mahasiswa pragmatik di seluruh Indonesia, tentu kita bisa melihat semua komponen-komponen kajian, semua komponen-komponen kebermanfaatan diskusi kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ini harus bisa kita jadikan sumber data pragmatik. Jadi teman-temanku bisa melakukan jejak kasus literasi yang ada di media cetak maupun media online untuk dijadikan sumber data pragmatik, untuk dijadikan sumber data dalam penelitian pragmatik. Oleh karena itu, ketika kita menelusuri misalnya di Mbah Google, Bapak Ibu, teman-temanku, mahasiswa pragmatik yang keren dan luar biasa, bisa menelusuri melalui Mbah Google, bisa melalui YouTube, melalui situs-situs yang lain yang tentu saja akan bisa kita gunakan. Ini nanti akan menemukan bibliometrik dari penelitian-penelitian pragmatik, dari data-data pragmatik, dan ini tentu akan bisa memberikan kontribusi nyata bagaimana kita melakukan penelitian pragmatik yang terintegrasi dalam komponen-komponen yang tentu saja tidak bisa lepas bahwa kita nanti akan melakukan aspek-aspek kajian dalam pragmatik. Oleh karena itu, Mas Eko, Mbak Veronica, dan teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pemerhati pragmatik dan praktisi pragmatik di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, senantiasa berliterasilah dengan Ratu Lisa. Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam bidang apa? Bidang pragmatik. Tentu kita akan bisa menelusuri dengan jejak literasi kita, jejak aspek-aspek yang kita telusuri baik melalui aspek digital maupun media-media cetak, dan tentu itu akan berdampak untuk wawasan kita, penguatan repertoire kita, dan penguasaan bidang pragmatik kita. Oleh karena itu, teman-teman yang badan luar biasa, sekali lagi jangan pernah tidak berliterasi. Berliterasilah dengan Ratu Lisa untuk menelusuri jejak-jejak pragmatik, sehingga nanti akan kita temukan dari pemahaman pragmatik awal bagaimana kita melakukan identifikasi, kita melakukan pemetaan, lalu kita melakukan kajian, lalu kita menemukan temuan, dan akhirnya kita akan melakukan updating dari proses pembelajaran pragmatik secara terintegratif. Saya kira itu, dan Mas Eko, Mbak Veronica, Mbak Sisi, Mas Marwan, Kak Uja, semuanya kita akan melakukan proses pembelajaran ini secara terintegratif dan terus menerus untuk mengintegrasikan dari semua komponen yang kita temukan. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat dan sukses dalam kondisi apapun, tetap jaga kesehatan dan sehat agar kita semua menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia sejati yang selalu menginspirasi, menjadi manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat, agar kita senantiasa bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Sekali lagi, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Bersama saya Muhammad Rahmat Ratu Lisa, selamat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.